wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asra dengan NIM 09105804231112. Saya dari Administrasi Publik, mahasiswa semester 2 kelas C. Klasifikasi data adalah proses pengaturan data yang kategorinya berdasarkan karakteristik yang dimiliki. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis dan interpretasi data. Data klasifikasi data ada 5 kategori, yaitu 1. Sumber data. Sumber data ada 2 jenis, yaitu data interval dan data eksternal. Data eksternal adalah sebuah data asli yang menguraikan situasi pada organisasi yang dihasilkan melalui sebuah penelitian sendiri. Sedangkan data eksternal adalah data yang mengurai situasi dan kondisi yang berbeda di luar organisasi. Yang kedua, sifat data. Sifat data terdapat 2 jenis, yaitu data diskrip adalah data yang nilainya adalah bilangan asli, sedangkan data kontinu adalah data yang nilainya ada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai lainnya. Klasifikasi data berdasarkan jenis-jenis. Ada 4, yaitu data nominal adalah data yang tidak dapat diurutkan atau diukur. Yang kedua, data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori. Dan data yang ketiga, data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan tetapi memiliki jarak yang tetap dan dapat didefinisikan dengan baik antara kategori. Dan data terakhir, yaitu data rasio, adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval tetapi memiliki titik awal yang jelas atau titik nol. Klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulan terdapat 2, yaitu data cross-section adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu, dan yang kedua, data time series adalah data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Yang kelima, data klasifikasi data cara memperolehnya, yaitu data primer adalah data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian. Yang kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Dalam pengantar statistik sosial, terdapat jenis-jenis penggolongan data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik, misalnya gender, agama, atau ras. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang menggambarkan kuantitas atau jumlah, misalnya pendapatan dan usia. Selain itu juga terdapat penerapan klasifikasi data penelitian sosial. Dalam penelitian sosial, klasifikasi data dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Misalnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi demografi responden, memahami perilaku dan sikap tertentu. Ada 4 pengklasifikasi data yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Setiap jenis klasifikasi data memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya dapat diambil dari data nominal, yaitu mudah untuk dikumpulkan dan dianalisis, tetapi tidak menyediakan informasi tentang urutan atau selisih antara kategori. Dan di sebaliknya, data rasio menyediakan informasi yang lebih detail, tetapi dapat lebih sulit untuk dikumpul dan dianalisis. Ada juga metode statistik yang digunakan, yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara variabel satu atau lebih. Dalam klasifikasi data terdapat populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah yang sifatnya general yang terdiri dari subjek atau objek dengan karakteristik tertentu. Populasi dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, populasi terbatas, yaitu sumber data yang jelasnya terbatas. Yang kedua, populasi tak terbatas, yaitu sumber data tidak dapat ditentukan.
Yang ketiga, populasi homogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama. Dan yang keempat, populasi heterogen, yaitu sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang berbeda-beda. Nah, yang kedua yaitu sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat diwakili seluruh populasi. Adapun keuntungan menggunakan sampel adalah penelitian lebih efektif, efisien, atau lebih teliti dalam pengumpulan data. Yang kedua, memudahkan untuk meneliti untuk jumlah sampel lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan populasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.